Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu lagi di Resapi, renungan singkat pemelihara iman untuk setiap kita jemaat GKI Klasis Bojonegoro atau siapapun yang boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan mendengarkan sabdanya, kita akan terlebih dahulu membaca firman Tuhan. Yang bacaan hari ini sebenarnya diambil cukup panjang, Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16. Kisah Para Rasul 7 ayat 9 sampai 16, tapi kita hanya akan membacanya di ayat yang ke-9 saja. Kisah Para Rasul 7 ayat yang ke-9. Karena iri hati, bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia. Bacaan singkat ini akan coba kita renungkan dalam sebuah tema, yakni iri hati, tanda orang yang tidak bersyukur. Kenapa demikian? Iri hati. Iri kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu artinya keadaan orang yang tidak suka terhadap kelebihan seseorang, atau kondisi yang dimana kita tidak suka melihat orang lain itu bahagia gitu. Dan mengapa demikian? Teks ini mau menceritakan bagaimana dulu saudara-saudara Yusuf itu begitu merasa iri kepada Yusuf. Dan pertanyaannya, mengapa sih kok orang itu bisa iri? Pernah nggak kita iri? Ya mari kita jawab masing-masing ya. Pernah tidak kita merasa iri sehingga kita mungkin jadi tidak suka terhadap seseorang? Sangat berpengaruh terhadap cara kita menilai seseorang. Padahal sebenarnya iri hati itu adalah tanda di mana orang itu sibuk sekali melihat orang lain ketimbang melihat dirinya sendiri. Oh, orang itu penuh ini, orang itu mendapatkan ini, sehingga dia lupa sebenarnya aku juga mendapatkan sesuatu yang mungkin berbeda. Orang Jawa mengatakan ada hidup yang dinamakan itu wang sinawang. Hidup itu saling melihat saja. Bukan berarti kalau kita melihat orang lain sukses lalu kemudian kita menjadi benci dan tidak suka, tidak. Jangan-jangan dia pun juga punya masalah yang mungkin dibalik itu semua sangat besar. Tapi karena kadung kita terlalu sibuk melihat orang lain itu lebih baik, orang lain itu lebih sukses, orang lain itu lebih mapan hidupnya. Saya pernah dapat cerita dari seseorang yang kaget ketika punya sahabat yang berkata kepadanya, ini bapak-bapak, lalu kemudian dia punya sahabat. Sahabat ini ngomong, saya itu iri loh sama hidup sampean pak. Sampean tuh hidupnya begini indah, dengan keluarga begini. Bapak ini kaget. Loh kok bisa orang iri sama hidup saya? Oh, saya ini hidupnya setiap hari ya penuh dengan masalah, keluarga saya juga masih berjuang, masih bergumul. Tapi kok orang bisa iri? Karena itu tadi. Karena orang itu sibuk sekali melihat orang lain. Apakah saudara-saudara Yusuf itu tidak mendapatkan cinta kasih dari orang tuanya? Tentu mendapatkan. Tapi kenapa mereka iri? Karena mereka lebih sibuk melihat orang lain, melihat ke diri Yusuf, melihat ke orang daripada melihat betapa cintanya orang tua mereka kepadanya. Jangan-jangan dalam kehidupan rohani kita juga bisa merasa demikian. Oh, dia itu mendapatkan seperti ini sedangkan aku tidak. Padahal kenyataannya ada sesuatu yang mungkin diam-diam orang menginginkan itu dari kita. Aku ingin jadi seperti Bapak A karena dia begini. Orang hanya bisa melihat. Tapi pada saat ini kita diajak untuk tidak lebih sibuk melihat ke orang lain, hanya untuk sekedar iri. Tapi kita diajak untuk melihat ke dalam diri kita. Kenapa? Karena sebenarnya Tuhan Yesus mencintai kita dengan cinta yang sama. Perkara pergumulannya berbeda, perkara bungkus hidupnya berbeda, tapi cintanya berbeda? Tidak. Cintanya sama. Kalau Tuhan menurunkan hujan, hujannya sama. Tuhan menurunkan panas, panasnya sama. Kita diajak untuk lebih menyadari bahwasannya kita itu begitu dicintai, begitu dikasihi. Itulah kenapa salah satu kidung kesukaan saya, Kidung Jemaat 439, itu mengajak kita untuk mengingat segala kebaikan Tuhan, mengingat
betapa Tuhan itu mencintai kita. Kidung Jemaat 409, saya akan membukakan untuk kita. Kebetulan Alkitab saya di Kidung Jemaatnya, daripada saya salah menyanyikannya. 439. Judulnya Bila Topan Keras Melanda Hidupmu. Refnya, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kita diajak untuk mensyukuri berkat Tuhan, untuk menghitung betapa luar biasanya. Kita tidak akan punya waktu untuk iri, kita tidak akan punya waktu untuk mendengki. Kenapa? Karena kita lebih sibuk untuk menghitung betapa Tuhan itu mencintai setiap kita. Dan cintanya untuk Bapak, Ibu, Saudara, dan saya itu sama. Marilah kita lebih mensyukuri berkat dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu jikalau kami boleh merasakan Engkau begitu mencintai kami dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami mampu menyadarinya sehingga kami tidak disibukkan untuk melihat yang lain, hanya untuk merasa iri ataupun merasa tidak lebih terberkati. Tetapi bahwa cintamu itu sama, cintamu itu begitu melingkupi setiap kami. Dan kami siap untuk mensyukurinya. Dan kami siap untuk juga membagi apa yang telah Kau berikan kepada kami. Berkatilah setiap kami dalam perjuangan kami di tengah-tengah masa pandemi yang tidak mudah. Biarkanlah kami boleh berjuang bersama-sama dengan keluarga kami, dengan taat protokol, dengan masyarakat, dengan rekan sepelayanan untuk menjalankan protokol kesehatan juga dengan baik, untuk menjaga satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Doa yang kami naikkan di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Ya, itulah resapi episode kali ini. Tunggu resapi besok hari. Tetap sehat, tetap semangat. Salam sejahtera untuk kita sekalian.